OTW lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi. Bab 2155 sampai bab 2156. Sekarang jam 8 pagi. Li Fugui telah memanggil semua orang. Di antara mereka, tentu saja termasuk 10 prajurit kota Nanshan yang ditemukan Maxi. Mengikuti perintah Li Fugui, semua orang berangkat menuju luar kota. Karena khawatir terbang langsung menuju kapal perang di kota tersebut akan menimbulkan kepanikan masyarakat, mereka menghabiskan waktu 1 jam untuk tiba di kawasan yang jaraknya puluhan kilometer dari kota Nanshan. Li Fugui baru saja berhenti, lalu berkata terus terang kepada Miao Yu dan 10 prajurit kota Nanshan, "Dengarkan sekarang, aku akan membiarkan makhluk roh yang kubawa keluar, lalu membiarkannya tumbuh lebih besar dan membawa kita langsung ke lokasi dari kapal perang. Jangan panik ketika makhluk roh muncul, diam saja dan patuhi perintahku." Para prajurit ini saling memandang, karena Miao Yu berdiri di depan mereka, jadi mereka tidak melakukannya, berani bertanya apapun pertanyaan. Sebaliknya, Miao Yu mendekati Li Fugui dengan ekspresi penasaran di wajahnya dan bertanya dengan cepat, "Binatang spiritual apa yang kamu bicarakan? Apakah seperti kamu? Bisakah dia terbang?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata dengan santai, "Kamu bisa menunggu sebentar, kamu tahu. Selama kamu tidak takut," kata Miao Yu dengan percaya diri, "jangan khawatir. Aku pasti tidak akan takut, selama kamu berada di depanku. Apalagi binatang spiritual, aku menang. Jangan takut pada monster apapun." Hua Duo mulai bergumam di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi nimfomaniak Miao Yu. Faktanya, dia sudah menyadarinya. Gadis Miao Yu ini, kemungkinan besar, pasti telah jatuh cinta pada Li Fugui. Mungkin kali ini, akan ada wanita lain di samping Li Fugui. Hanya, sekarang pikiran semua orang terfokus untuk merebut Palladium 1000 darah naga. Tentu saja, tidak baik bagi saya untuk merasa iri pada orang lain pada saat ini. Yu Zhen dan Jenny diam-diam mencibir setelah melihat ekspresi wajah Hua Duo. Kedua gadis itu datang bersama ke Hua Duo, dan Yu Zhen berpura-pura penasaran dan bertanya, "Duo Duo, ada apa denganmu? Kamu tidak terlihat bahagia." Hua Duo melirik Li Fugui dan mengumpat dengan marah, "Lihat, siapa orang ini? Aku ingin mencungkil bola mataku dan menempelkannya langsung ke tubuhnya." Jenny terkikik dan berkata, "Oke, menurutku kekayaan harus memiliki rasa proporsional ketika melakukan sesuatu. Lagi pula, saat kita pertama kali bertemu Miao Yu, bukankah Fugui mengatakan bahwa dia pasti tidak akan ada hubungannya dengan Miao Yu? Menurutku Fugui pasti orang yang menepati janjinya." Keluh Hua Duo dengan marah, "Kentut, dia pasti menepati janjinya dalam hal lain. Tapi kapan kalau menyangkut wanita? Anggap saja jaminannya sebagai kentut. Juga, Jenny, kamu datang terlambat, jadi kamu mungkin tidak jelas. Tapi Yu Zhen, kamu harus tahu, kan, sebelum pergi ke kuil Yuksumu, dia bersumpah padaku bahwa dia tidak akan mencari wanita manapun setelah meninggalkan rumah. Apalagi menggoda wanita, tetapi pada akhirnya. Hua Duo, meskipun saya tidak mengucapkan kata-kata berikut, tapi matanya tertuju pada Yu Zhen. Ini justru membuat Yu Zhen tersipu. Saat ketiga gadis itu sedang berbicara satu sama lain, mereka menyebutkan kesalahan yang dilakukan Li Fugui terhadap wanita. Li Fugui baru saja memanggil dengan lembut, dan unicorn itu melompat keluar dari saku celananya. Setelah Miao Yu dan yang lainnya melihat unicorn tersebut, mereka semua terpesona oleh kelucuan si kecil. Terutama Miao Yu, dia justru berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala kecil unicorn itu.
Namun saat tangannya hendak menyentuh kepala unicorn, dia tidak menyangka unicorn itu tiba-tiba berubah menjadi seukuran kuda. Situasi ini, Miaoyu sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan langsung menuju ke pelukan Li Fugui. Ya Tuhan, itu, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi lebih besar? Li Fugui menepuk punggungnya dengan lembut dan dia merasa terhibur. Sudah kubilang jangan takut, tidak hanya akan bertambah besar, tapi nanti juga akan terbang. Huaduo melangkah maju, meraih pergelangan tangan Miaoyu, dan berkata terus terang, Miaoyu, tetaplah bersamaku selama operasi ini. Juga, jangan khawatir, unicorn ini adalah hewan peliharaan spiritual yang memahami sifat manusia dan tidak akan pernah menyakiti siapapun tanpanya perintah Fugui. Mengesampingkan kata-kata ini, Huaduo tampak tidak sabar dan berkata kepada Li Fugui, saya sedang berbicara tentang Kapten Li, Kapten Meng dan yang lainnya, ia masih menunggu kita di laut, bisakah kita bergegas? Jelas, Huaduo sangat tidak puas dengan perilaku Miaoyu yang langsung memeluk Li Fugui. Li Fugui tentu saja melihat ini, dia terkekeh, memulihkan pikirannya, dan berkata dengan serius kepada Huaduo, Duo, maka kamu akan melindungi Miaoyu dan 10 prajurit dari kota Nanshan kali ini. Kecemburuan Huaduo diberikan kepada Li Fugui. Dia memutar matanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui memandangi unicorn itu, dan hanya dengan satu pandangan, unicorn itu tumbuh lebih besar lagi. Setelah mampu menggendong semua orang yang hadir di punggungnya, unicorn itu merangkak di tanah, memutar kepalanya, dan mendengkur dari mulutnya. Li Fugui melambaikan tangannya dan meminta Miaoyu dan yang lainnya untuk naik. Chang Qiong, Ibu Pertiwi, dan ular melonjak melompat ke punggung unicorn dengan mudah. Tapi Miaoyu dan 10 prajurit kota Nanshan yang dibawanya tidak bisa naik ke punggung unicorn sama sekali. Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, Miaoyu berteriak kepada Li Fugui dengan ekspresi malu, Saudara Fugui, bisakah kamu menggendongku? Miaoyu juga memiliki pemikiran kecilnya sendiri. Sejak malam itu, ketika dia digendong oleh Li Fugui dan diterbangkan ke kota Nanshan, dia sangat jatuh cinta pada pria muda dan tampan yang sebaik dewa ini. Hanya, sekarang mereka menghabiskan lebih sedikit waktu bersama. Ada beberapa hal yang Miaoyu tidak bisa katakan kepada Li Fugui. Baru saja, dia memeluk Li Fugui. Ketika Huaduo melangkah maju dan menariknya pergi, Miaoyu sudah melihat pikiran orang lain dari mata Huaduo. Jadi, sekarang dia tidak bisa memanjat. Dia dengan sengaja memanggil Li Fugui sebagai saudara, dan meminta Li Fugui untuk menggendongnya, hanya untuk membuat Huaduo tidak senang. Hah, ngomong-ngomong, kamu tidak terlihat seperti pasangan. Sekalipun kamu wanita kaya, kamu hanya bisa menjadi pacar. Karena kamu bisa menjadi wanita kaya, aku tidak bisa. Huaduo mendengar dari Miaoyu berteriak, langsung mengepalkan tangannya. Jika bukan kali ini, Miaoyu akan menjadi tulang punggung upaya merebut Palladium 1000 darah naga. Huaduo tidak akan melepaskan Miaoyu dengan mudah. Bagaimanapun, ini adalah provokasi dari Chi Guoguo padanya. Tapi sekarang, tidak mudah baginya untuk menyerang Miaoyu secara langsung dan menggunakan kekerasan hingga membuat Miaoyu membatalkan niatnya untuk bersama Li Fugui. Jangan menunggu Li Fugui mengambil tindakan. Huaduo terbang turun dari punggung unicorn dan mendatangi Miaoyu. Huaduo meraih kerah Miaoyu, mengedarkan vitalitas di tubuhnya, dan dengan mudah mengangkat Miaoyu ke punggung unicorn. Keduanya baru saja menemukan kaki mereka. Huaduo kemudian berkata terus terang kepada Chang Qiong, Teng Snake, Jenny dan yang lainnya, teman-teman,
tolong bantu menarik orang-orang ini. Mendengar kata-kata Hua Duo, Chang Qiong dan yang lainnya tidak bisa terus menyaksikan kegembiraan itu. Sekelompok orang mengambil tindakan, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang sudah berada di belakang unicorn. Li Fugui berada di depan dengan senyum konyol. Jauh di lubuk hati, saya sangat bingung. Dari semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang paling mengetahui situasinya saat ini. Selanjutnya mereka mencari 1000 palladium darah naga. Tampaknya mereka hanya perlu mengalahkan paus hantu untuk mendapatkan senjata ajaib ini di laut dalam. Namun nyatanya, mereka belum pernah melihat paus hantu tersebut itu. Jelas merupakan masalah terbesar di hadapannya. Kedua, berdasarkan percakapannya dengan Masi, Li Fugui pasti bisa membayangkan hal itu karena nenek moyang Masi telah membuat pengaturan. Tentu saja ada alasan untuk pengaturan ini untuk memungkinkan sekelompok orang dari kota Nanshan yang pandai air untuk tinggal di sini dan melindungi palladium 1000 darah naga di laut dalam. Lebih belak-belakan, penduduk kota Nanshan kemungkinan besar berada di sini bukan untuk melindungi palladium darah 1000 naga, tetapi untuk tinggal di sini khusus untuk mempersiapkan generasi mendatang guna mendapatkan palladium darah 1000 naga. Beberapa mungkin penasaran, jika itu masalahnya, mengapa menyembunyikan 1000 palladium darah naga dan membiarkannya dijaga oleh binatang buas seperti paus hantu? Padahal, jika dipikir-pikir baik-baik, pengaturan ini masuk akal. Orang Tionghoa memperhatikan kombinasi yin dan yang saling melengkapi. Paus hantu bertanggung jawab untuk menjaga, sedangkan penduduk kota Nanshan bertanggung jawab untuk merebutnya. Pengaturan ini, di satu sisi, tidak akan membiarkan 1000 palladium darah naga tenggelam ke dasar laut dan tidak akan pernah dilahirkan kembali. Di sisi lain, hal ini juga dapat memastikan bahwa generasi mendatang memiliki cara untuk mengeluarkan senjata ajaib ini dari laut dalam saat mereka membutuhkannya. Jadi, di aksi selanjutnya, Miao Yu dan yang lainnya niscaya akan menjadi kekuatan inti timnya. Dan ketika Miao Yu dan yang lainnya tidak dapat merebut palladium 1000 darah naga, dia, Chang Qiong dan yang lainnya hendak mengambil tindakan. Tapi masalahnya adalah, penduduk kota Nanshan pandai dalam air, dan mereka dapat hidup di air seperti ikan yang berenang. Namun mereka tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Sekalipun mereka bisa menyelam ke laut dalam, mereka hanya bisa mengandalkan vitalitas dalam tubuh mereka untuk bertahan hidup paling lama beberapa jam. Di laut dalam yang luas, jika ingin menggunakan waktu beberapa jam untuk menemukan senjata ajaib yang mungkin hanya seukuran rolling pin, kesulitan ini lebih baik daripada naik ke langit. Tentu, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan tidur bersama penduduk kota Nanshan. Memikirkan hal ini, Li Fugui melihat ke sekeliling kerumunan. Chang Qiong dan Teng Snake pasti tidak bisa melakukannya. Kedua orang ini sekarang masih sangat muda. Jika mereka diizinkan tidur dengan gadis yang lebih tua dan gadis yang lebih muda di kota Nanshan, mereka takut Chang Qiong dan Teng Snake tidak akan mampu melakukannya. Ular itu tidak akan setuju meskipun dia mati. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, Yu Zhen dan yang lainnya. Yu Zhen, Hua Duo, Jenny, dan Dimu semuanya adalah wanitanya. Bahkan jika dia, Li Fugui, dipukuli sampai mati, dia tidak akan membiarkan wanitanya tidur dengan pria dari kota Nanshan hanya karena dia ingin mendapatkan senjata ajaib. Mari kita mundur selangkah, meski dia mengangguk setuju. Diperkirakan Ibu Pertiwi dan yang lainnya juga tidak rela. Ada hal lain, yaitu jika orang-orang ini benar-benar menyetujui hal tersebut,
maka mereka akan memiliki insang di tubuhnya dan dapat hidup di perairan dalam waktu yang lama. Masih belum diketahui apakah mereka berhasil merebut 1000 palladium darah naga dari mulut paus hantu. Sejak mereka berkumpul, setiap kali mereka menghadapi misi paling berbahaya, mereka hampir selalu memimpin dan bergegas maju. Hal yang paling bisa dilakukan orang-orang ini adalah memunculkan ide dan memulainya. Oleh karena itu, saya tidak merasa nyaman jika membiarkan mereka bertindak sendiri. Selain Chang Qiong dan lainnya, hanya ada ratusan tentara yang dipimpin oleh Kapten Meng. Meskipun orang-orang ini masih muda, kita dapat menemukan beberapa orang yang belum menikah di antara mereka yang bersedia menikahi gadis-gadis dari kota Nanshan. Kita dapat membiarkan kelompok orang ini memasuki laut dalam untuk merebut ribuan palladium darah naga para pejuang dari kota Nanshan ini maju. Bagaimanapun, mereka semua akan mati, tidak peduli siapa yang pergi ke sana. Dengan emosi yang begitu rumit, Li Fugui tidak terburu-buru menghadapi konflik antara Hua Duo dan Miao Yu. Dia menarik kembali pikirannya dan menepuk punggung unicorn dengan lembut. Unicorn itu mengepakkan sayapnya dan lepas landas. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke kapal perang. Baru saja mendarat, Kapten Meng kemudian memimpin anak buahnya untuk menyapa Li Fugui. Setelah semua orang bertukar salam sebentar, Li Fugui menyerahkan peta navigasi kepada Kapten Meng dan dengan serius memperingatkannya, "Kapten Meng, tempat yang Anda tuju selanjutnya mungkin berbahaya." Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Kapten Meng berkata dia tersenyum dan berkata, "Kapten Li, jangan khawatir, Direktur Hua telah memberitahu saya apa yang perlu saya katakan. Bahkan jika kita pergi ke tempat di mana terdapat gunung pedang dan lautan api, semua orang di kapal perang kita bersedia melakukannya itu." Meskipun Kapten Meng He sepertinya mengucapkan kata-kata ini dengan mudah, namun matanya penuh tekad. Ketika Li Fugui melihat ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tersenyum pada Kapten Meng dan kemudian dengan lembut menepuk pundaknya. Setelah Kapten Meng memberi hormat kepada Li Fugui, dia mengatur agar beberapa tentara menyiapkan kamar dan makan siang untuk Li Fugui dan yang lainnya. Dia secara pribadi pergi ke ruang mengemudi dan mengarahkan anak buahnya untuk melihat kapal berlayar menuju Tanjung Laut. Di bawah pengawalan kapal perang canggih ini, Li Fugui dan yang lainnya tiba di area yang berjarak kurang dari 15 mil laut dari lokasi yang ditandai di peta dalam waktu kurang dari 2 hari. Kapal perang itu melambat. Li Fugui berdiri di geladak, menyaksikan matahari merah terbit di kejauhan, dan senyuman bahagia muncul di bibirnya. Kapten Meng berdiri di depan Li Fugui dan berkata terus terang, "Kapten Li, jika kita bergerak maju dengan kecepatan penuh, kita akan mencapai area pusat yang ditandai di peta dalam waktu kurang dari setengah jam." Li Fugui mengangguk ringan, berkata terus terang kepada Kapten Meng, "Jangan terburu-buru ke sana untuk saat ini, sesuaikan kecepatan menjadi paling lambat, dan siapkan sarapan dan dapatkan lebih banyak hidangan keras." Li Fugui mengerti di dalam hatinya, yang terbaik adalah berhati-hati dalam segala hal. Apalagi setelah mengalami pertarungan terakhir dengan Mountain Swallowing Snapping Turtle, Li Fugui menyadari lebih jelas bahwa ada banyak makhluk aneh di dunia yang belum pernah mereka dengar atau lihat sebelumnya. Jika Anda tidak terlebih dahulu memahami kekuatan bertarung sebenarnya dari paus hantu, jika Anda memimpin semua orang dengan gegabah, ketika bahaya datang, hal itu dapat menyebabkan bencana. Tidak masalah jika dia mati, masalahnya adalah, karena para prajurit tak berdosa di kapal ini sangat mempercayai diri mereka sendiri dan mengikuti mereka ke sini, mereka akhirnya mati di negeri asing.
Meskipun Kapten Meng tidak begitu memahami maksud Li Fugui, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia tetap setuju. Bersambung.